Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Langsung aja, di video kali ini aku mau unboxing HP baru lagi untuk di-sharing sama kalian. Kali ini datang dari HP Infinix. Dan HP ini cukup banyak aku baca-baca di kolom komentar gitu, di-requestin oleh kalian-kalian. Karena ini adalah HP terbarunya dari Infinix di kelas entry level. Ini adalah Infinix Hot 40i. Generasi penerus dari Infinix Hot 30i yang tahun kemarin juga bisa dibilang sukses banget sampai barangnya agak goib dan harganya digoreng-goreng karena waktu itu harga di bawah 1,5 juta tapi dapat RAM 8GB internal 128. Itu udah gede pada zamannya. Sedangkan Infinix Hot 40i ada beberapa bagian yang cukup upgrade dan kerasa banget ini jadi HP yang tambah oke lagi guys dibanding Hot 30i yang kala itu aku agak ngeluh soal performa yang kurang oke karena chipsetnya agak kentang memang. Sekarang kita lihat harganya dulu, ini harga resmi di toko Infinix official shopnya guys. Dan harganya di sekitar 1,6 jutaan. Ini sudah dapat RAM 8GB, internal 256GB. Terus yang bakal kerasa upgrade ini pada bagian chipsetnya yang sudah pakai Unisoc T606. Seri sebelumnya Hot 30i itu seingat aku pakai MediaTek Helio G37 atau G36 yang kurang oke lah performanya meskipun RAM-nya 8. Pada bagian lain, layar masih tetap 90Hz dan kameranya juga masih 50MP. Sekarang langsung aja kita lihat HP-nya kayak apa. Unboxing guys. Mana pisau? Sekarang langsung aja kita buka guys. Dan kalau dilihat-lihat untuk kelas harga 1,6 jutaan ini bisa dibilang kompetitor pesaingnya dari Redmi 13C ya guys ya, apalagi dapat RAM internalnya juga sama kayak gini. Kemarin aku udah bahas ya Redmi 13C, kalian bisa stalking aja di YouTube channel ini. Oke, segini aja kita bisa langsung lihat untuk boxnya. Infinix Hot 40i. Oke, sudah dapat NFC juga guys di harga segini, mantep parah. Dan ini udah ada keterangan RAM 16GB tapi ini buat ditambahin sama RAM extended gitulah ya, RAM virtual. Kalau aslinya tetap 8GB. Untuk internal yang pasti udah gede banget ya, 256GB. Dan ini ada keterangan Magic Ring yang ala-ala Dynamic Island di iPhone gitu. Layar 90Hz dan oke, pada bagian kamera selfie-nya udah naik guys, 32MP. Kamera belakang 50MP. Oke. Ini mantep ya selfie-nya, nanti dicek kayak apa. Pada bagian belakang di sini ada keterangan spek lagi-lagi yang belum kebaca. Sepertinya ini pada bagian fingerprint udah ada di bagian samping. Terus volumenya di sini ada keterangan 200% volume with DTS processing. Tapi speakernya apakah dual speaker atau satu nanti kita lihat lah. Terus pada bagian chargingnya yang udah 18 watt ini udah standar dan baterainya 5000 mAh. Octa-core chipset, dan kalau ngomongin chipset Unisoc T606 ini chipset yang tergolong kenceng lah di kelas 1 jutaan. Langsung aja aku unboxing. Ini dapat warna yang apa aku agak lupa, hijau kayaknya tadi ya, hijau kayaknya sih guys. Oke, untuk warna sih aku nggak begitu mikirin guys, yang penting bagus saja kalau ditongolin di kamera gitu, karena bukan dipakai buat pribadi soalnya. Ya, aku lihat kelengkapannya di sini. HP-nya biasanya HP Infinix kayak gini mah kelengkapan udah pasti oke banget ya. Dapat buku-buku lembaran paduan sama kartu garansi. Masih tetap dapat casing, soft case guys, bening. Ini lumayan banget karena HP yang kita beli langsung terlindungi gitu, nggak usah cari-cari gitu. Lebih hemat tentunya. Di sini udah ada kabel data yang jelas sudah tipe C. HP zaman sekarang tipe C semua ya. Di sini colokannya yang ya kayak gini lah khas Infinix yang kotak-kotak. Chargernya apakah sudah 18 watt? Oke bener guys, 18 watt kecepatannya. Segini aja untuk kelengkapannya udah bagus lah karena masih dapat casing. Sama biasanya ada tempered glass bawaan yang masih dari plastik yang udah nempel. Tapi kita lihat sekarang aku rapihin dulu guys. Sekarang kita lanjut ke HP-nya guys. Oke, di sini langsung aja kletek atau sliding ada, tarik ini. Oke mantep. Waduh, desainnya ngeri. Ngeri sih, ngeri guys. Ini warna hijaunya bagus banget, serius. Hijaunya agak kayak keputihan, putih-putih gitu. Kayak aduh, mewah banget sih. Untuk HP 1 jutaan aku agak kaget sih guys untuk desainnya, serius. Di sini aku kletek dulu biar lebih kelihatan. Oke guys, iya seperti kalian lihat yang paling menonjol banget tentunya modul kameranya yang udah ngikutin boba-boba gitu sih.
Tapi ya udahlah, meskipun agak norak, tapi di luar Boba 3 ini aku suka banget dengan sentuhan-sentuhan finishing desainnya. Backdoornya seperti kaca, tapi ini masih dari plastik. Ini jadi agak kelihatan mengkilap-mengkilap, dan kalau bercakan sepertinya untuk yang bukan warna gelap nggak begitu kelihatan guys. Dan ada variasi garis-garis gitu yang agak ngelengkung-ngelengkung. Ini bagus banget, ada tulisan Infinix sama modul kameranya nih. Di luar Boba 3 ada list kayak stainless yang apa muter gini nih, bagus banget guys. Dikombinasi sama frame yang udah mengkotak, terus framenya juga ini ala-ala stainless steel. Jadi bagus banget, asli mewah banget dilihat dari serong-serong gini, asik. Terus ini modul kamera yang ketiga, ini bukan kamera tapi kayak LED flash yang ngebulat ya. Aku jadi inget dengan Infinix Smart 8 juga kayak gini. Asli, ini aku desain jujur aja suka banget, meskipun build quality material ya standar aja, ini dari plastik lah, dari backdoor sama frame-nya. Terus pada bagian kanan di sini ada tombol volume. Tombolnya sih agak kenyut-kenyut di sini, agak lemes, kurang kliki, tapi ya udahlah. Di bagian bawahnya ada tombol power yang sekaligus bisa fingerprint. Di bagian bawah di sini ada speaker. Apakah sudah stereo? Sebenarnya belum. Speakernya satu aja, tapi ada fitur tadi DTS buat ngerasin suara atau gimana, nanti aku cobain aja di video next aja lah. Ya, pada bagian selanjutnya di sini ada port charger, ada mikrofon, ada port buat audio jack, dan di bagian samping kiri ada slot SIM yang aku colok. Jelas harusnya udah triple slot lah ya. Apa zaman sekarang hybrid mah udah agak aneh sih. Di bagian atas ini kosong. Di bagian depan ya udah tertempel anti gores yang meskipun dari plastik tapi ini lumayan. Sekarang langsung aja aku hidupin dan setting-setting guys. Oke guys, ini adalah tampilan awal dari Infinix Hot 40i. Setelah layarnya nyala, lagi-lagi ini keren Infinix. Bikin HP 1 jutaan tapi masih pakai model layar waterdrop maksudnya punch hole nih, layar tompel kamera depannya. Meskipun ya namanya layar IPS, tompelnya agak kayak kelihatan kurang bersih ya di samping lingkaran gitu. Tapi ini udah bagus banget karena HP lain di kelas harga 1 jutaan tuh rata-rata masih pakai waterdrop gitu. Kayak gini udah sedikit ada kelasnya gitu. Jadi kalau dilihat dari belakang udah keren, samping juga cakep, depannya minimal nggak waterdrop gitu. Meskipun bezel bawah tetap tebel, tapi wajar untuk HP harga sejutaan, nggak bisa ngerbanyak. Dan di sini untuk layarnya kualitasnya sih kelihatannya bagus-bagus aja, dari segi warnanya gitu ngejreng-ngejreng aja. Meskipun IPS LCD dan resolusi juga jelas di sini masih 720p. Dan pada bagian user interface di sini jelas kelihatan banget ya, kayak HP Infinix lah, yang aplikasi bawaannya cukup rame. Tapi yang aku lihat tuh nggak terlalu banyak, nggak sebanyak kayak HP Xiaomi gitu guys. Dan sepengalamanku juga nggak munculin iklan-iklan kalau HP Infinix. Oke guys, aku agak sedikit lupa tadi udah ngetes fingerprintnya, udah aku setting-setting, performanya kayak gini, pel, nyala. Pel, nyala. Oke, tergolong responsif dan kenceng. Selanjutnya aku mau lihat untuk bar atas. Di sini untuk brightness jelas sudah ada settingan brightness otomatis. Dan untuk NFC-nya ini juga sudah punya ya. Mantep nih guys, 1 jutaan punya NFC. Sekarang HP 1 jutaan kayak udah pada bagus-bagus ya. Aku agak sedikit kaget sih. Kayak makin kesini tuh makin murah gitu HP-HP gitu. Dapatnya bagus gitu maksudnya. Ya, selanjutnya aku mau lihat untuk versi Android-nya tentang ponsel. Ini keluaran tahun sekarang, apakah sudah start di Android 14 atau 13 ternyata guys. Android 13, dan di sini ada keterangan-keterangan yang lain. Ya, RAM yang bisa ditambahin, tapi aku agak bodo amat sama RAM virtual kayak gitu dan internal yang gede banget. Terus ada keterangan lain, layar ya masih 720p ya guys ya, baterai gitu-gitu. Wajar. Sekarang aku melihat untuk layarnya yang sudah 90 Hz, apakah sudah disetting dari sononya? Oke, di sini juga udah punya mode penyegaran yang otomatis. Jadi kalau kayak gini tuh bagus guys. Kalau di scroll mulus, kalau didiemin juga refresh rate-nya turun. Jadi baterainya nggak boros-boros banget. Selanjutnya aku mau lihat untuk kameranya yang tes-tes simple aja lah ya, 50 MP-nya. Untuk kamera tambah nih kamera gimmick lah biasa ya, buat kayak depth sensor atau ada potret gitu. Settingan-settingan di bagian pengaturan kamera di sini punya video singkat, terus video biasa yang bisa rekam sampai 1080p 30 fps
foto, mode cantik, mode potret, udah punya mode super malam guys. Terus pada bagian foto ini 50 MP-nya bisa diaktifin guys kalau mau hasil yang tajam. Aku mau tes tapi agak susah kalau 50 MP tuh nggak boleh gerak ya, harus nunggu juga. Oke, di sini kok nggak nunggu sama sekali ya. Biasanya ada ini langsung jadi gitu. Hasilnya ya kayak gini lah. Oke, tajam sih. Fokusnya juga bagus. Mantap, mantap, mantap. Selanjutnya kita lihat kamera depannya yang resolusinya naik nih. Aku tadi baca berapa ya? 32 megapiksel. Ini kamera depan yang keren banget untuk HP 1 jutaan. Dan udah langsung terlihat guys, di situ ada settingannya nih, 32 MP-nya bisa diaktifin. Oke, aku tes coba guys. Untuk hasilnya kayak gimana? Wah, ini lumayan bagus sih, lumayan tajam guys untuk hasilnya. 30 MP-nya beneran, jadi sampai bisa di zoom-zoom gini banget. Dan tajam juga, warnanya kelihatannya juga cukup bagus, natural gini. Biasanya aku HP Infinix agak kurang suka sama kameranya, tapi ini kan percobaan simple ya, nanti aku harus cobain lagi. Apakah di sini sudah punya juga LED flash di kamera depan? Waduh, sudah punya juga guys, mantep banget, bisa foto-foto video di tempat yang kurang cahaya, masih ada bantuannya tuh flash. Sedangkan untuk perekaman video kamera depan di sini bisa sampai 1080p 30 fps guys. Ya mungkin kayak gitu aja guys untuk sekedar video unboxing buka box Infinix Hot 40i yang harganya di sekitar 1,6 jutaan, dan ini generasi penerusnya dari Hot 30i yang cukup sukses. Tapi di sini aku ngerasain upgrade yang lumayan kerasa banget. Ini dari segi desain aja lumayan berkelas, bagus banget, serius aku suka. Spek yang tadinya di Hot 30i agak kurang pada bagian performa, di sini udah dibagusin pakai Unisoc T606. Harusnya ini performanya juga kenceng, buat main game juga enak. Layar masih dipertahanin 90 Hz dan modelnya juga masih punch hole. Kamera masih tetap 50 megapiksel, baterainya juga tetap dipertahankan 5000 mAh. Standar sih sebenarnya, dan chargingnya 18 watt. Itu juga naik juga guys, karena Hot 30i itu chargingnya cuma 10 watt. Jadi ini upgrade yang lumayan kerasa. Bagus atau enggaknya, worth it atau gimana nya, aku harus cobain dulu. Dan buat kalian yang udah pakai HP ini, boleh banget sharing di kolom komentar guys. Kalau menurut kalian HP ini gimana nih? Opini kalian semuanya tulis aja. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye bye guys. Waduh, desainnya kelas.